Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik semua kan? Kita akan bertemu dalam pertemuan pertama hari ini, pembelajaran secara daring kelas 12 IPS untuk sosiologi peminatan. Pada hari ini kita akan berbicara tentang perubahan sosial. Mungkin di antara kalian sudah sering mendengar istilah tentang perubahan sosial. Perubahan sosial itu salah satu bentuk perubahan yang berbeda dengan perubahan-perubahan yang lainnya. Kenapa itu berbeda? Karena pada perubahan sosial lebih menekankan pada perubahan yang terjadi di bidang kultural atau budaya dan perubahan yang terjadi di dalam struktur-struktur sosial di dalam masyarakat. Misalnya, seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 11, kita bicara tentang stratifikasi sosial, bicara tentang diferensiasi sosial. Salah satu contoh dari perubahan sosial adalah di situ kita akan belajar tentang perubahan-perubahan status yang terjadi di masyarakat, kemudian terjadinya pergeseran nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Itu salah satu contoh dari perubahan sosial. Setelah kita bicara tentang pengertian perubahan sosial, kita lanjutkan materi kita dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial di dalam masyarakat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu ini dibagi menjadi 2, yaitu perubahan sosial yang terjadi secara cepat atau revolusi dan perubahan sosial yang terjadi secara lambat atau evolusi. Perubahan sosial secara cepat atau revolusi adalah salah satu bentuk perubahan sosial di mana terjadi perubahan struktur-struktur sosial di dalam masyarakat yang terjadi secara cepat. Salah satu contohnya adalah terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris itu terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia digantikan dengan penggunaan tenaga mesin. Selain itu di Indonesia, ketika terjadi proses reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari era Orde Baru berubah menjadi sistem reformasi. Bentuk perubahan sosial yang kedua berdasarkan waktu yaitu perubahan sosial yang terjadi secara lambat atau biasa kita sebut dengan evolusi. Perubahan sosial yang terjadi secara lambat atau evolusi itu adalah salah satu bentuk perubahan sosial di mana terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Salah satu contohnya adalah terjadinya perubahan dari masyarakat tradisional berubah menjadi masyarakat modern. Itu tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari, tapi memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk berubah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Sudah paham anak-anak? Kita lanjut di bentuk perubahan sosial yang kedua ya. Bentuk perubahan sosial yang kedua berdasarkan intensitas itu dibagi juga menjadi 2, yaitu perubahan sosial secara kecil. Perubahan sosial kecil yaitu perubahan sosial yang tidak berdampak secara luas atau hanya berdampak sedikit sekali pada masyarakat. Salah satu contohnya adalah perubahan model baju. Jadi model pakaian itu akan fluktuatif, jadi akan berubah dari tahun ke tahun dan itu tidak akan berpengaruh apakah ketika kita tidak up to date dengan baju pada yang lagi ngetren pada tahun 2020 itu kita akan ketinggalan zaman, itu tidak. Itu yang disebut dengan perubahan sosial kecil. Kalau perubahan sosial besar adalah perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat tapi dia akan berdampak besar di masyarakat. Paham? Ya, kita lanjut di perubahan sosial, bentuk perubahan sosial yang ketiga, yaitu berdasarkan dengan penyebabnya. Perubahan sosial yang ketiga yang berdasarkan pada penyebab dibagi menjadi 2, yaitu perubahan sosial yang dikehendaki dan perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang direncanakan secara matang, kemudian itu akan berdampak pada kehidupan di dalam masyarakat. Nah, salah satu contohnya mungkin di Indonesia ada yang disebut dengan program KB atau keluarga berencana. Jadi
ada kebijakan dari pemerintah untuk keluarga-keluarga yang ada di Indonesia dengan membatasi jumlah anak dalam satu keluarga itu 2 anak cukup. Nah, itu disebut salah satu contoh dari perubahan sosial yang direncanakan. Kemudian lanjut yang kedua yaitu perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan ini adalah salah satu dampak dari adanya perubahan sosial yang direncanakan. Misalnya begini, kita ada proyek dari pemerintah untuk membangun jalan. Rencana dari pemerintah itu adalah agar sistem transportasi di Indonesia itu berjalan dengan baik. Tapi ada sisi buruknya, ada hal yang tidak kita kehendaki. Misalnya di situ akan muncul penggusuran di mana-mana. Kemudian ada kaum miskin. Kemudian muncul lagi kawasan-kawasan kumuh karena mereka digusur, kemudian tinggal di kolong jembatan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Sampai di sini sudah paham semua? Pada pertemuan pertama yang kita bahas hanya terbatas pada pengertian perubahan sosial dan bentuk perubahan sosial. Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.